Saudara-saudara, menyambut pemberitaan firman Tuhan, Alkitab dibacakan dan pesannya diberitakan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntunlah kami untuk mengenal kebenaran-Mu, untuk mempercayai firman-Mu, dan untuk memegang janji-Mu. Biarlah hidup kami di tengah-tengah dunia yang berubah ini, memiliki pegangan yang kokoh hanya di dalam sabda dan firman-Mu. Sebab firman-Mu tidak berubah, firman-Mu kekal selama-lamanya. Bersabdalah kepada kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Kejadian 21, ayat 8 sampai dengan 21. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah
dan memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita memulai tema baru di bulan Juni dan Juli 2020, yaitu penyertaan Tuhan melewati padang gurun kehidupan. Seri yang pertama kita mulai dengan kisah Hagar dan Ismail di padang gurun Beersheba. Saudara-saudara, sebagai manusia, kita tahu hidup ini serba berubah. Tidak ada yang abadi tetap. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Diri kita sendiri berubah, orang lain berubah, keadaan berubah, bahkan zaman juga berubah. Perubahan demi perubahan. Meskipun demikian, sebenarnya yang namanya perubahan itu juga selalu mengganggu kita. Semengganggu apa? Oh, bisa mulai dari mengganggu tingkat biasa sampai mengganggu tingkat dewa. Mulai dari membuat kita merasa tidak nyaman sampai bisa membuat kita merasa terancam. Singkat kata, diganggu oleh perubahan, itu artinya kita diganggu oleh ketidakpastian, uncertainty. Oleh karena itu, di tengah-tengah ketidakpastian akibat perubahan demi perubahan, manusia cenderung mencari pegangan. Untuk kepentingan long term apalagi. Kita semua mau kestabilan, sesuatu yang lebih terjamin kepastiannya untuk mengantisipasi segala perubahan yang akan terjadi. Jaminan itu namanya ikatan perjanjian. Kalau itu menyangkut sewa menyewa rumah, ada kontrak perjanjian. Kalau itu menyangkut pinjam uang di bank, ada perjanjian cicilan atau mortgage. Kalau itu menyangkut hiring pegawai, ada kontrak kerja. Kalau itu menyangkut pemberian jabatan dan tanggung jawab, ada sumpah jabatan. Kalau itu sebuah pernikahan, ada janji nikah yang disahkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Ikatan-ikatan itu, kontrak-kontrak itu, perjanjian-perjanjian itu, komitmen-komitmen itu kita butuhkan. Di tengah perubahan, adanya ikatan perjanjian itu menenteramkan kita. Di tengah perubahan, adanya ikatan-ikatan perjanjian itu menenangkan kita. Disebut ikatan karena sifatnya yang memberi kepastian, yang mengikat, bisa diandalkan, dijadikan pegangan. Kisah Abraham dalam kitab Kejadian adalah kisah seorang imigran. Seperti yang kita tahu, imigran itu akrab dengan perubahan. Hidupnya diguncang perubahan.
diterjang ketidakpastian. Semua imigran tahu itu. Tetapi Tuhan yang memanggil Abraham menjadi imigran di negeri asing adalah Tuhan yang baik. Dia mengerti kebutuhan Abraham, termasuk kebutuhannya akan ikatan perjanjian, supaya Abraham punya pegangan. Ikatan perjanjian dalam bentuk apa? Dalam rupa firman atau kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan menjadi janji yang teguh dan jaminan yang pasti dan bisa diandalkan di tengah perubahan-perubahan dalam hidupnya. Oh, mungkin kita bertanya, apa istimewanya sebuah janji? Sekedar sebuah janji. Sebab ya kita tahu, sebuah janji dalam hidup ini bisa saja diingkari. Bahkan janji yang dimeteraikan menjadi kontrak perjanjian pun bisa dibatalkan. Sumpah-sumpah jabatan sering dikhianati. Janji pernikahan pun banyak yang dilanggar. Banyak ikatan janji merosot kekuatannya, tinggal menjadi sebuah formalitas belaka. Jadi apa yang menjamin? Saudara-saudara, memang sebuah ikatan janji baru bertuah, berdaya guna, dan bisa diandalkan jikalau dijamin oleh karakter si pembuat atau pengucap janji, bukan? Karakter itulah yang menentukan. Karakter si pembuat janji. Kalau pembuat janji itu karakternya kuat, setia, bisa dipercaya, maka janjinya dapat diandalkan. Ada personal guarantee. Karena karakter orang itu menjamin janjinya bermutu. Kitab Kejadian adalah kitab yang ingin menunjukkan kepada kita karakter Tuhan yang sangat menonjol, yaitu setia pada janji. Itulah karakter Tuhan yang sangat menonjol ada padanya. Dia pantang ingkar janji, no matter what. Apa yang telah diucapkannya itu menjadi dasar bagi tindakannya. Manusia dan keadaan boleh berubah bagaimanapun juga, namun itu tidak mengubah janji dan kesetiaan Tuhan. Pinjam istilah dari Pastor Max Lucado, beliau bilang begini, God is faithful even when his child is not. Allah itu setia bahkan ketika anak-anaknya tidak setia. Berulang kali diceritakan di dalam kitab Kejadian, hubungan Tuhan dengan Abraham dan keturunannya itu dialaskan pada perjanjian, covenant. Ikatan perjanjian yang abadi. Sebab Allah ini Allah perjanjian. The covenant God.
Itulah yang menonjol diceritakan dan ditunjukkan oleh kitab Kejadian. Allah itu Allah yang setia pada janji, tidak tergoyahkan oleh perubahan apapun. He is the covenant God. Dan salah satu kejadian yang ingin memperlihatkan karakter itu ialah kasus Hagar dan Ismail di dalam keluarga Abraham. Saudara-saudara, sejujurnya kasus atau persoalan ini diawali dari ketidakpercayaan Abraham dan Sarah pada janji Tuhan akan keturunan. Yang tunggu punya tunggu tidak kunjung terpenuhi. Mereka makin tua, tetapi tidak juga ada keturunan satupun. Kemudian karena sudah tidak tahan, mereka pun mencari dan memakai cara mereka sendiri. Lahirlah Ismail. Disusul kemudian lahirnya intrik dan konflik di dalam keluarga Abraham yang menyebalkan hati Abraham sendiri di ayat 11. Padahal sejujurnya it was a mess. That case was a mess made by Abraham himself. Kekacauan itu adalah akibat ketidakpercayaan Abraham sendiri. Abraham yang bikin kekacauan itu salah-salah sendiri dan sekarang sebal-sebal sendiri dia. Saudara-saudara, tidak jarang kita juga mengalami sebal akibat sesuatu yang sebenarnya kalau dilacak-lacak ke belakang, ya salah kita sendiri juga. Buah dari keteledoran kita, cerobohnya kita, keras kepalanya kita, sombongnya kita, terlalu buru-burunya kita, keputusan gegabah yang kita buat sendiri juga. Sekarang jadinya kacau, merepotkan, menyusahkan, menyebalkan. Sounds familiar, bukan? Masalahnya, di dalam keluarga Abraham, kekacauan itu boleh dibilang tergolong tingkat dewa. Nggak main-main, sebab akibatnya menyangkut hidup mati dua insan lemah. Budak perempuan tanpa kuasa yang bisa diusir sini sana, dan anaknya yang masih jauh dari dewasa, Hagar dan Ismail, menyangkut hidup dan matinya mereka. Ini kasus kekacauan yang nggak main-main. Tapi sekarang mari kita perhatikan bagaimana kitab Kejadian memperlihatkan Tuhan bertindak. Semula terus terang saya kaget dan heran juga atas sikap Tuhan membaca cerita ini. Sebab pengusiran Hagar dan Ismail seolah-olah diizinkan oleh Tuhan, diberi jalan oleh Tuhan dengan tujuan mengamankan posisi Ishak, si pewaris janji yang asli sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 12. Dengan begitu konflik keluarga Abraham teratasi memang. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan Hagar dan Ismail? Apakah itu berarti Ismail dibiarkan dan dikorbankan saja?
Dia tidak minta dilahirkan, tetapi dia menjadi korban. Apakah itu berarti Ismail memang menjadi korban dari keadaan saja yang Tuhan biarkan? Membaca cerita ini selanjutnya membuat saya lega. Ternyata tidak. Tuhan ternyata juga menyelamatkan Ismail dan ibunya dari keganasan padang gurun Beersheba. Bahkan memberikan kepada anak itu, Ismail itu, masa depan yang baik. Dan itu dikatakan di ayat 17 sampai dengan 21. Alasan Tuhan bertindak seperti itu adalah satu. Janjinya. Janji kepada Abraham yang sudah diucapkan sebelumnya bahwa Tuhan itu juga memberkati Ismail. Kejadian 17 ayat 20. Tuhan sudah pernah janji seperti itu. Dan sekaligus Ismail itu juga apapun, betapapun adalah anaknya Abraham juga. Yang kepadanya Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Dan Ismail pun tetap adalah keturunan Abraham. Di ayat 13. Jadi, Anda lihat, Tuhan itu bertindak semata-mata hanya berdasarkan janjinya. Semua tindakan Tuhan hanya beralaskan janjinya. Dia berjanji apa, itulah yang dilaksanakannya. Dia berfirman apa, itulah yang dijadikannya. Perubahan keadaan, keteledoran dan kecerobohan manusia, kecemburuan Sarah, kelemahan Abraham, ganasnya padang gurun Beersheba tidak menghalangi Tuhan untuk menepati janjinya, yaitu memberkati anak cucu Abraham. Sekali dia berkata itu, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia tetap memberkati anak cucu Abraham melewati segala kasus dan kesulitan apapun. Saudara-saudara, dan janji ini, janji memberkati keturunan Abraham, sebenarnya tak pernah berhenti. Tetap berlaku hingga kini. Bahkan oleh penebusan Kristus dan karya Roh Kudus, pemberlakuan janji ini menerabas batas dan diperluas. Rasul Paulus berkata, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Galatia 3 ayat 29. Hagar dan Ismail tidak pernah minta atau membayangkan harus menghadapi ganasnya padang gurun. Enggak pernah minta mereka. Enggak pernah membayangkan. Tetapi mereka selamat. Selamat dari ganasnya padang gurun itu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mereka memang kena imbas. Mereka kena getah dari kelemahan Abraham dan Sarah. Tetapi serentak mereka juga kena imbas atau efek
dari dahsyatnya janji Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, tidak jarang kehidupan ini mengharuskan kita melewati padang gurun. Sama seperti Hagar dan Ismail, kita juga tidak pernah minta, tidak pernah membayangkan episode padang gurun yang harus kita lalui. Padang gurun kesulitan ekonomi mungkin, bisnis yang seret, atau PHK mungkin, atau kegagalan usaha, ketidakpastian masa depan, atau padang gurun putus cinta, krisis ketidaksetiaan, atau keretakan dalam rumah tangga, atau padang gurun kesepian, kesakitan, atau bahkan kedukaan. Bahkan padang gurun wabah pandemik seperti sekarang ini. Padang gurun kehidupan yang tak kita minta dan yang tak pernah kita bayangkan, tetapi tahu-tahu hadir menjadi episode yang harus kita lewati. Bisa jadi dalam kasus-kasus padang gurun seperti itu, kita sendiri yang bikin salah, kitalah pembuat gara-gara, sampai akhirnya kita harus menanggung sendiri akibatnya. Atau sebaliknya, bisa jadi kita ini cuma kena getah dari kecerobohan atau kesalahan orang lain. Kita jadi korban kekonyolan atau kejahatan orang lain. Atau bisa jadi penyebabnya semata-mata adalah sebuah perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan keadaan, perubahan zaman yang di luar kendali kita dan tak terelakkan oleh siapapun juga. Tetapi apapun wujud padang gurun itu, satu hal yang patut kita ingat dan sadari, Tuhan itu tidak berubah. Tidak ada yang dapat mempengaruhinya selain karakternya sendiri yang setia pada janjinya. Apapun penyebab kita berada di padang gurun kita, Tuhan tidak terimbas apapun olehnya. Tuhan itu hanya terikat oleh satu perkara, yaitu janjinya. Dan janjinya itu juga tetap berlaku bagi kita, anak-anak Abraham, melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kalau janji kepada Abraham berlaku untuk Ismail di tengah padang gurun, janji yang sama itu melalui Kristus juga menembus dan berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak penting kita berada di padang gurun kehidupan ini karena imbas dari mana. Tidak penting. Yang terutama adalah janji Tuhan itu yang berimbas kepada kita. Dan janji penyertaan dan keselamatan dari Tuhan lebih besar, lebih dahsyat dari ganasnya padang gurun kehidupan.
ada seorang anak yang ikut tertimpa reruntuhan gedung akibat gempa bumi. Syukur dia tidak meninggal, tetapi ia terkubur reruntuhan gedung bertingkat. Berjam-jam bahkan berhari-hari, regu penolong berusaha untuk mencarinya di antara timbunan reruntuhan itu bersama ayahnya yang tidak kenal istirahat, terus-menerus ikut mencari anaknya. Banyak orang nyaris putus asa sesudah berhari-hari, kecuali sang ayah. Akhirnya, setelah hari kesekian, anak itu ditemukan. Sekalipun dalam kondisi lunglai lemah, namun ia masih hidup. Singkat kata, sesudah dirawat dan menjadi makin sehat, anak itu ditanya, apa yang membuatnya bisa bertahan? Dengan lugu, ia menjawab, ayahku berjanji, apapun yang terjadi, ayah akan ada untukku. Ayah berjanji, jadi aku tahu, ayah pasti datang. Anak itu selamat dan hidup karena ia menghidupi janji ayahnya. Dengan kata lain, ia mempercayai karakter si pembuat janji, yaitu ayahnya sendiri. Dia percaya kalau ayahnya berkata tidak akan meninggalkan dia. Dia percaya ayahnya pasti datang. Dan itu yang membuat dia bertahan hidup. Karakter ayahnya menyelamatkan anak itu. Ayahnya, ia yakini, tidak mungkin ingkar janji. Saudara-saudara, bukankah begitulah seharusnya hubungan kita dengan Allah yang kita panggil Bapa? Karakter kehidupan ini memang selalu berubah. Tidak bisa dipastikan, tidak dapat diandalkan. Hidup ini memang penuh perubahan, itu sudah karakternya. Tetapi bagi kita yang penting bukan karakter kehidupan ini. Yang penting adalah karakter Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah perjanjian. God of the covenant. The covenant God. Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Yang penting adalah karakter Tuhan, bukan karakter kehidupan ini. Tuhan itu Tuhan yang tidak termakan oleh perubahan apapun. Dia Tuhan yang tetap setia, bahkan andai kata kita tidak. Itulah pegangan kita yang paling aman. Karakter Tuhan yang maha setia, yang tidak mungkin ingkar janji. Juga manakala kita harus melewati padang gurun kehidupan, pegangan kita adalah Tuhan yang tak pernah ingkar janji, dan janji penyertaannya yang terus mengimbas, mengefek
kepada kita di segala keadaan. Peganglah janji itu, saudara-saudara, karena janji itu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Saya menutup khotbah ini dengan sebuah kutipan bagus dari John Ortberg yang mengatakan begini, "Never try to have more faith. Just get to know God better. And because God is faithful, the better you know Him, the more you'll trust Him." Jangan pernah berusaha untuk memiliki iman yang lebih besar. Kenali saja Tuhan dengan lebih baik. Dan karena Tuhan itu setia, semakin engkau mengenalnya, semakin engkau akan mempercayainya. Iya benar, pegangan kita adalah Tuhan. Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Tuhan yang setia. Amin.